Saudara Presiden ke-7 Joko Widodo berkomentar soal dirinya yang dianggap diuntungkan dengan kegaduhan ijazah palsu. Kegaduhan ijazah Presiden ke-7 memang sudah berlarut-larut dengan tudingan tiada henti. Mulai dari ijazah, kini sudah merambah ke skripsi dan dosen pembimbing. Namun ada tudingan jika Jokowi justru diuntungkan dengan kegaduhan ini. Jokowi sendiri tertawa mendengar tudingan ini. Ia minta agar tidak gaduh. Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada maknya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan, nah, ya buatlah gaduh. Berapa tokoh berani jujur dari Jogja, Jakarta untuk Indonesia? Tak jelas siapa sebenarnya yang disasar Presiden ke-7 Jokowi kala ia melemparkan statement bahwa ia sangat yakin ada tokoh besar yang menyokong Roy Suryo CS memperkarakan ijazah sarjananya. Pasalnya, tak lama setelah Jokowi sebut tokoh besar di balik kasus ijazahnya, relawannya menambahkan dengan membawa-bawa kode warna partai asal tokoh besar yang dimaksud Jokowi. Namun lagi-lagi, Jokowi menegaskan tidak menuduh SBY dan Demokrat. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY, dan beliau adalah negarawan yang baik. Namun, klarifikasi Jokowi ini bagi Demokrat terlanjur menimbulkan fitnah bagi partainya. Demokrat menyayangkan pembiaran isu liar Partai Biru oleh Jokowi bergulir lebih dari seminggu. Statement Pak Jokowi kan pada tanggal 25 Juli kan, seharusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya sehari setelah statement itu, seharusnya statement yang meluruskan tanggal 31 itu, seharusnya sehari setelah dia melakukan statement itu harusnya dijelaskan ya, supaya tidak ada diskursus di masyarakat. Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Di sisi lain, pihak penuding ijazah palsu Jokowi mempertanyakan sulitnya Jokowi menjawab siapa tokoh besar yang dimaksud. Kalau disetir oleh seseorang, saya nggak yakin siapa sih yang lebih kuat dari Prabowo dan yang lebih kuat dari Jokowi di Republik ini saat ini ya, nowadays. Tapi kata Pak Jokowi bilang ada orang besar yang backup, semua sudah tahu. Loh, siapa orang besar yang membackup itu misalnya? Kalau kita lihat Bahlil kan bukan orang besar. SBY orang besar badannya, tetapi apakah partainya cukup kuat untuk membackup itu semua? Karena dia partai yang paling buncit di parlemen misalnya. Karena itu jadi artinya Bang, Pak Jokowi melontarkan semacam serangan balik yang ketika ditanyakan justru nggak bisa jawab, gelagapan menjawabnya. Hingga kini laporan Jokowi terhadap 12 orang terlapor dari kubu Roy Suryo CS belum ada penetapan tersangka. Yang menonjol justru bergesernya polemik ijazah ke arah politik usai Jokowi menyebut ada agenda politik dan tokoh besar di balik kasus ijazah. Tim Liputan Kompas TV. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi kini berkembang ke saling tuding mengenai tokoh besar yang disebut Jokowi sebagai dalang. Kode Partai Biru yang dihembuskan relawan Jokowi menyulut protes keras dari Demokrat. Lalu siapa sebenarnya tokoh besar yang maksud Jokowi? Sudah studio, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Ahmad Hozinuddin dan juga Waketum Jokowi Mani Andi Azman. Selamat petang semuanya. Selamat petang Cindy, selamat petang seluruh pemirsa. Oke, Bang Andi dulu. Bang Andi, kenapa sih Pak Jokowi nggak langsung nyebut aja nama tokoh besarnya malah bikin bola liar kayak gini? Ya ini kan bukan dikatakan bola liar ya. Pak Jokowi kan
mengatakan bahwasannya ada orang besar ini kan mengkaji dari lamanya permasalahan ijazah ini kan saya hitung-hitung sudah 8 bulan gitu. Kok bisa bertahan selama 8 bulan ini kalau tidak ada sesuatu yang kuat ya yang membackup untuk ini gitu. Ya, kalau beliau mengatakan ada orang besar, pasti kan beliau juga mendapatkan informasi ya, mempunyai data untuk itu. Dan itu mungkin ya, beliau yang tahu sebetulnya. Kami sebagai relawan itu memang tidak tahu siapa tokoh besar itu. Dan memang itu tidak didiskusikan juga dengan kita. Kalau ada yang mengatakan anasir-anasir itu ada berhubungan dengan mantan presiden lah, dengan partainya misalnya gitu, itu kan adalah anasir-anasir yang sepihak gitu. Bukan yang keluar dari Pak Jokowi sendiri. Tapi kalau gitu kenapa nggak disebutin aja biar nggak jadi semakin panjang ini kan juga relawan. Ya, jadi begini Mbak, ini kan namanya politik ya. Politik itu kita tidak perlu ataupun menafsirkan secara terang benderang. Ya, politik itu bisa terang benderang, bisa juga ya abu-abu ya, bisa juga putih maupun hitam gitu loh. Karena kalau kita menerangkan secara langsung ya, apa itu kita bisa melihat apakah dia akan tersinggung atau tidak, apakah akan membuat kegaduhan-kegaduhan berikutnya. Kan seperti itu, ya kan? Ya buat kami sih sebagai relawan itu ya kita menunggu apa perintah dari Pak Jokowi itu. Kalau Pak Jokowi mengatakan itu bukan dari partai yang dituduhkan misalnya kan, ada Partai Demokrat. Itu sudah di-clearkan sebetulnya kan, sampai ke anaknya beliau. Kan kalau misalnya itu memang sudah clear, kalau dari Anda Bang Husainuddin, sudah clear belum dengan? Tentu belum ya, sangat jauh dari kata clear. Bahkan kalau kita bicara tentang orang besar itu, fitnah itu mengarah kepada dua pihak ya. Pertama pihak yang disebut orang besar itu, yang kedua tentu kepada klien kami yang selama ini berjuang untuk mengungkap ijazah palsu ini begitu. Kalau terhadap SBY dan Demokrat kan sudah diklarifikasi bukan keduanya, tapi belum definitif siapa yang dimaksud dengan orang besar itu. Namun terhadap kami kan itu menjadi stereotip negatif bagi kami, seolah-olah perjuangan klien kami ini dikendalikan orang besar, tidak murni berjuang untuk mengungkap keaslian ijazah atau palsunya, dan tentu ada motif politik di balik pergerakan perjuangan untuk mengungkap kebenaran ijazah palsu. Somasi Pak Jokowi akhirnya? Ya, Kamis yang lalu kami sudah kirim ya agar resmi ini menjadi proses hukum begitu. Karena sebelumnya ini juga proses hukum. Jadi kami sangat menyayangkan kalau proses hukum itu ditarik ke ranah politik sebagaimana Bung Andi Azwan mengakui itu politik begitu. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur juga ya proses ini menjadi lama itu kan sebenarnya secara subjektif dikehendaki oleh Saudara Joko Widodo. Seandainya Saudara Joko Widodo juga secara subjektif mau segera menunjukkan ijazahnya kalau memang asli, kan tentu kegaduhan ini juga bisa lebih awal diakhiri. Setidaknya kalau masih berlanjut kan tuduhan yang bikin gaduh atau yang ingin lama itu beralih dari sebelumnya subjektif seolah-olah dari kubu Jokowi menjadi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini yang tidak puas dengan menunjukkan ijazah itu. Begitu. Berarti dari kalau kata Bang Husainuddin sengaja dilama-lamain. Jadi ini sebenarnya proses hukum apa proses politik kita akan bahas selanjutnya. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama kami studio Bang Andi Azwan dan juga Bang Ahmad Husainuddin. Saya mau ke Bang Andi dulu. Bang Andi, kalau tadi katanya ini kasusnya sengaja dilama-lamain. Anda melihatnya sebenarnya ini kasus hukum atau kasus politik? Ya, jadi sebetulnya ini jelas kasus hukum. Ya. Kenapa tidak ada kata dilama-lamain dari kita? Kita pengen cepat selesai gitu. Jadi Polda Metro Jaya itu mengkelirkan semua saksi pelapor dan nanti ada saksi terlapor gitu. Karena proses ini berkembang sehingga timbul ada menarik ya untuk kasus politik ya. Ini kita mencoba melihat begini. Dulu Pak Roy Suryo waktu kasusnya Pak Sofyan ya, mantan rektor itu. Dia mengatakan bahwasanya Ibu Ova, rektor UGM ini telah dipanggil ke Jakarta beberapa kali oleh orang yang paling tinggi di Republik ini. Ya poinnya? Kan? Poinnya di sini, artinya dia memang ingin menarik dalam sisi politik ini sebetulnya. Nah itu yang menarik bukannya Pak Jokowi, karena yang pertama kali nyebut ada tokoh besar. Ini sebelum mengucapkan tokoh besar itu, di stasiun TV yang lain. Waktu itu Pak Sofyan, yang sebagai mantan rektor itu mungkin adalah kunci dari saksinya nanti. Tapi kan kemudian berubah, ya kan, bahwasanya dia menarik, dia punya waktu acara streaming itu, ya permintaan maaf dan sebagainya.
Dan pada satu TV itu, ketika saya berhadapan dengan Roy Suryo, dia mengatakan kok, Profesor Opa sudah diundang oleh orang yang paling kuat, paling tinggi di Republik ini. Ya kan? Nah artinya apa? Ini sudah mengeret sebetulnya, mengeret ke arah politik sebetulnya. Nah kalau mengeret secara politik, Anda melihatnya apa untungnya Pak Jokowi kalau misalnya dari kasus ini, dengan lamanya kasus ini diungkap, apa motifnya? Saya tidak mau terlalu jauh ya untuk melihat pretensi apa yang ada pada diri Saudara Joko Widodo, keuntungan apa yang dia peroleh, benefit politik apa yang akan dia raih. Saya tidak mau ke sana, tapi saya ingin tegaskan bahwa ada dua sikap kepengecutan dari Presiden ke-7 kita, Saudara Joko Widodo itu, baik secara hukum maupun secara politik. Secara hukum, kepengecutan itu terkonfirmasi saat dimunculkan 12 nama terlapor, Saudara Joko Widodo tidak mengakui bahwa itu berasal darinya. Padahal ini kan dari aduan, harus ada nama. Dan subjektivitas diri merasa tercemar, merasa difitnah itu tidak bisa diwakili oleh polisi. Polisi tidak bisa dia berpraduga bahwa oh ini yang mencemarkan, ini yang memfitnah. Karena ya pasal 310 dan 311 KUHP itu sangat subjektif. Bahkan bisa hilang kewenangan menuntut kalau pihak yang merasa tercemar itu melepaskan. Gitu. Beda kasusnya kalau sudah inkras seperti kasus Sylvester Matutina. Dia harus tetap dieksekusi. Yang kedua, kepengecutan dari sisi politik, di mana ya statement ada orang besar yang tidak didefinitifkan kepada siapa ini kan menjadi liar begitu. Dan tuduhan itu bukan hanya kepada misalkan tadi Pak SBY, tapi juga pada klien kami. Sekali lagi, kalau tidak didefinitifkan ini akan menjadi liar dan seolah-olah klien kami ini juga menjadi mainan orang besar. Tadi saya mesti jawab ini. Kalau dikatakan Mas Hojinuddin ada kepengecutan, justru yang pengecut itu adalah salah satunya Egy Sujana yang sekarang kabur ke Inggris. Ya kan, apa dia mau kembali? Kan dia nggak mau kembali, dia sudah bilang 3 kali saya ditahan, saya tidak mau ke 4 kali. Berarti dalam dirinya dia udah tahu bahwa dia bersalah. Kalau yang dikatakan tadi dari Mas Hojinuddin ada 12 orang, sepengetahuan saya itu ya bukan hanya Pak Jokowi saja yang melaporkan, ada dari relawan yang melaporkan, ada dari PRAD Bersatu melaporkan, siapa-siapa di dalamnya, mereka juga pasti memasukkan itu, bukan hanya Pak Jokowi yang dimasukkan itu, ya tidak ada orang-orang itu, yang ada adalah Dr. Tifa, Rismon, ya terus Egy Sujana, ada 5 kalau nggak salah ya, termasuk Roy Suryo. Kalau yang tadi kepengecutan di politik, apa tanggapan Anda? Ya, bagaimana bilang kepengecutan politik di sini? Dari sisi mana dia pengecut politik? Ya kan? Kalau dikatakan Mas Hojinuddin pengecut politik karena memasukkan nama-nama itu kan, yang 12 orang itu, ya kan? Bukan itu. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Nanti kita lihat nanti. Bang Hojinuddin tadi juga soal yang... Ya, saya justru surprise hari ini, Saudara Andi Azwan itu berani menyebut nama Tifa Roy Suryo. Nah, saya menilai Bung Andi Azwan itu lebih ya berani, kesatria ketimbang Saudara Joko Widodo. Padahal pihak yang merasa difitnah, merasa dicemarkan itu adalah Saudara Joko Widodo. Tetapi hari ini justru nama-nama muncul yang dari laporan Saudara Joko Widodo adalah dari Bung Andi Azwan. Kenapa itu tidak diadopsi sendiri oleh Saudara Joko Widodo selaku pelapor sehingga menjadi terbuka kepada publik? Dia merasa dicemarkan oleh siapa, dia merasa difitnah oleh siapa, dan sekali lagi karena dia mengadukan pencemaran dan fitnah, jangan hari ini justru mengedarkan fitnah dengan menyebut orang besar, ada yang di downgrade, ada yang menjatuhkan reputasi politik, sebut saja nama, tunjuk hidung. Saya kemudian membuat ilustrasi, apa yang dimaksud adalah SBY, apa yang dimaksud adalah Agwan, apakah yang dimaksud adalah Antoni Salim, sehingga apa orang yang menjadi tokoh-tokoh lain itu tidak merasa terfitnah. Wajar Partai Demokrat kemudian mengklarifikasi, kenapa ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada Demokrat. Baju biru lah, ya kan, orang besar itu tentu kalau dikaitkan dengan baju biru adalah SBY, terlepas bahwa Saudara Joko Widodo telah membantah, akhirnya kan orang mengatakan demikian. Bantahan dalam politik itu menjadi tidak bernilai kecuali sudah didefinitifkan siapa orang yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo. Tidak ada penjelasan, akhirnya dinilainya jadi fitnah. Tanggapan Anda? Ya kalau saya melihat ini, bahwasannya ini sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Siapa yang mengeret-ngeret Partai Biru dan sebagainya? Pak Jokowi tidak mengatakan sama sekali untuk itu, ya. Kalau asumsinya ada beberapa orang, persepsi beberapa orang yang menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Jokowi, itu udah salah besar. Itu ada pribadi untuk itu. Kita berpatokan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Saya tidak menyebutkan, saya berhubungan baik dengan SBY, saya berhubungan baik dengan semua. Itulah patokan kita sebetulnya, ya kan. Kalau untuk melihat bagaimana perjalanan nanti
kasus ini, ya kita memang tunggu saja. Dan kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk mempercepat seluruh saksi-saksi pelapor ini, kemudian lanjut ke saksi terlapor. Tapi Mas, pertanyaan masih sama, kenapa Pak Jokowi nggak langsung spill aja namanya? Kenapa harus lewat relawan atau pendukungnya? Tidak ada yang mengatakan, makanya saya bilang, katakan tadi, relawan ini kita tuh menunggu apa yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi. Kalau dia menyebutkan nama atau dia menyebutkan sesuatu, kita tidak punya hak untuk menerjemahkan apa keinginan, apa yang ada tersirat maupun tidak. Oke. Ya, itu karena begini, itu akan jadinya fitnah itu nantinya. Akan berkembang kepada hal-hal yang mungkin menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Padahal kita ini berkonsentrasi bagaimana kasus ini cepat dilimpahkan. Kalau gitu singkat tanggapannya dengan Pak Jokowi disomasi. Nah, ini baru saya dengar bahwasanya Pak Jokowi disomasi dari Bung Ozinuddin ini. Ya menurut saya, ya nggak apa-apa, hak konstitusi beliau mau somasi dengan alasan-alasan apa terserah. Tapi yang nanti itu akan ditelaah oleh tim kuasa hukum. Dari Pak Jokowi? Dari Pak Jokowi. Oke, nah kalau gitu, kalau somasi ternyata tidak ada respon, apa lagi? Yang jelas begini, dalam somasi itu kita mau menutup persoalan ini dengan cara apa? Ya kalau memang tidak berani sebut nama, memang tidak ada yang menimbulkan kegaduhan, tidak ada orang besar, cukup dua hal. Pertama, cabut statement itu dan minta ya kepada publik permintaan maaf. Nggak ada masalah kok minta maaf pada publik dan kita anggap itu case close. Tetapi jika itu tidak ditempuh, tentu kami sebagai bagian dari warga negara yang punya hak konstitusi, ya diantaranya kita mainkan 1365 dan ini tentu saja bisa berkonsekuensi juga ke hal-hal lain yang ini yang lucu di dalam konstitusi begitu. Dan tentu saja itu juga boleh ditanggapi oleh saudara Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Tapi kami ingin memberikan statement ini dalam konteks untuk mendidik publik bahwa siapapun Anda, terserah atribusi Anda itu sebagai apa. Bahkan jika Anda adalah Presiden ke-7 Republik ini, tetap dalam statement itu harus dijaga sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang membuat anak bangsa makin terbelah. Oke, terima kasih kalau gitu sudah berbagi di Kompas Petang, Bang Ahmad Ozinuddin dan juga Bang Andi Azwan. Terima kasih. Bisa jawab itu. Singkat saja, singkat silahkan. Ya. Kita tunggu nanti. Kan jelas begini, jangan menggeret-geret ya dari partai-partai ya untuk mengadu domba Pak Jokowi. Itu ada Darmawan loh dari kubu mereka loh. Ada Darmawan bukan dari dari tim relawan Jokowi, beliau adalah saksi pelapor Peradi Bersatu. Bukan dari kubu ya. Saksi pelapor Peradi Bersatu. Bukan dari relawan Jokowi. Ya. Kita clearkan itu dulu. Gini loh, kita clearkan untuk masalah itu ya. Jangan menggabungkan bahwa tinggal sebut nama, kalau tidak minta maaf pada publik, kita tunggu saja nanti. Kita lanjut. Oke, kita stop dulu ya. Bang Andi dan juga Bang Ozinuddin, kita stop dulu. Dan sesaat lagi saudara kita akan kembali. Terima kasih lagi ya tadi Bang Andi dan juga Bang Ozinuddin. Kita akan kembali dengan informasi Spanyol mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sebanyak 12 ton melalui jalur udara. Informasinya sesaat lagi.